Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu semangat untuk menjalani pembelajaran walau dilakukan secara online. Bertemu dengan saya pada mata pelajaran fikih untuk pembahasan yang pertama atau bab yang pertama pada mapel fikih. Kita akan membahas tentang konsep fikih dan perkembangannya. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, yang akan kita sampaikan adalah mengenai konsep fikih dalam Islam. Yang pertama tentu kita harus ketahui dulu apa itu fikih. Fikih secara bahasa memiliki arti pemahaman yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum menjalankan syariat amaliyah yang digali melalui dalil-dalil secara terperinci. Dari definisi ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa fikih adalah suatu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum dalam menjalankan syariat amaliyah. Yang dimaksud dengan syariat amaliyah adalah syariat yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Karena selain syariat amaliyah, ada yang disebut syariat akidah yang berhubungan dengan akidah, dan ada syariat yang berhubungan dengan akhlak. Nah, dalam fikih itu yang menjadi pokok pembahasan hanyalah syariat yang berhubungan dengan amaliyah atau yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Fikih berlaku pada persoalan yang berkaitan dengan amaliyah atau perbuatan manusia yang pemahaman hukumnya atau hukum-hukumnya didapatkan dari sumber hukum, yaitu dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas melalui serangkaian proses ijtihad. Jadi sumber hukum dalam Islam yang disepakati oleh para ulama itu ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Lalu dari sumber hukum itu tadi digali oleh para ulama yang kemudian menghasilkan sebuah kaidah hukum. Nah, itulah yang nanti disebut sebagai fikih. Ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk menghasilkan hukum berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Orang yang sudah mampu melakukan ijtihad disebut mujtahid. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah merupakan sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dari 4 sumber hukum yang disepakati ini, lalu para ulama melakukan ijtihad. Apa itu ijtihad? Tadi sudah saya sebutkan, ijtihad adalah mencurahkan kemampuan
dengan bersungguh-sungguh, dengan mengerahkan segala keilmuan yang dimiliki untuk menghasilkan hukum. Nah, lalu dari hasil ijtihad itu tadi menghasilkan produk yang namanya fikih. Nah, karena fikih adalah hasil pemikiran ulama dalam memahami Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas ini, maka ada potensi kesalahan dan perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain. Jadi, fikih ini adalah hasil pemikiran para ulama. Karena fikih adalah hasil pemikiran manusia, maka fikih ini tidak lepas dari salah. Fikih tidak lepas dari kesalahan. Ada potensi pemikiran ulama itu mengalami kesalahan, dan fikih juga berpotensi berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Maka jangan heran apabila dalam hal ibadah misalnya antara satu imam dengan imam yang lain itu nanti berbeda. Karena memang fikih itu karakternya adalah berpotensi untuk adanya suatu perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Al-Qur'annya sama, sunnahnya sama, tapi cara memahaminya itu antara satu ulama dengan ulama yang lain berbeda, sehingga menghasilkan produk fikih yang berbeda. Itulah sebabnya mengapa antara satu imam dengan imam yang lain itu terkadang ada perbedaan pendapat mengenai satu hal. Kita lanjutkan. Contoh fikih, membaca niat sebelum wudhu. Ini kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, maka apabila dalam wudhu itu kita disunahkan untuk mengucapkan niat, tapi wajib niat di dalam hati. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Contoh lagi adalah membaca basmalah ketika membaca Fatihah pada sholat. Ini juga antara satu imam dengan imam yang lain berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan basmalah itu adalah bagian dari Fatihah. Maka kalau orang sholat tidak membaca basmalah, maka Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian dari Fatihah. Maka kalau sholat membaca Fatihah tanpa basmalah, sholatnya tetap sah. Inilah contoh dari fikih yang terkadang antar satu ulama dengan ulama yang lain itu mengalami perbedaan pendapat. Selanjutnya, ruang lingkup fikih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa fikih itu mengatur tentang perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab untuk melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda baligh, berakal, sadar, dan Islam. Jadi mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebani kewajiban untuk menjalankan syariat atau meninggalkan larangan. Nah, orang disebut mukallaf itu syaratnya diantaranya adalah satu baligh, sudah baligh. Yang kedua berakal, maka orang gila tidak bisa disebut mukallaf. Kemudian sadar dan Islam.
selain orang Islam itu bukan mukallaf. Maka kalau orang itu sudah memenuhi 4 syarat ini, maka disebut mukallaf. Sehingga mereka sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji, dan lain sebagainya. Itu namanya mukallaf. Nah, dalam ilmu fikih nanti yang menjadi pokok pembahasannya adalah perbuatan mukallaf atau istilahnya disebut sebagai mahkum fih. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Mahkum fih atau perbuatan mukallaf dalam fikih itu dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut sebagai ibadah. Ibadah adalah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat, puasa, haji. Ini adalah bentuk hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Ini juga diatur dalam ilmu fikih tentang syarat sahnya sholat, tentang rukun-rukun sholat itu dipelajari dalam ilmu fikih. Puasa juga sama. Apa syarat sahnya puasa, yang membatalkan puasa apa saja, itu juga dipelajari dalam ilmu fikih. Demikian juga dengan haji. Syarat haji, rukun haji, sunnah-sunnah haji itu juga akan dipelajari dalam ilmu fikih. Lalu yang kedua adalah muamalah. Muamalah adalah hubungan antar sesama manusia. Kalau ibadah itu manusia dengan Allah, kalau muamalah itu antar sesama manusia. Lah muamalah itu nanti dibagi menjadi banyak. Di antaranya ada yang disebut munakahat. Ini adalah cabang fikih yang membahas seputar pernikahan, talak atau cerai, dan rujuk. Syarat nikah, rukun nikah, lalu kemudian cerai, syaratnya apa saja, rujuk juga demikian, syaratnya apa saja, itu nanti kita bahas dalam munakahat yang insya Allah akan dipelajari pada kelas 11 nanti. Kemudian ada juga jinayah. Jinayah ini adalah hukum pidana. Contohnya pembunuhan. Kalau orang membunuh itu dalam Islam hukumannya apa? Nanti dibahas dalam bab jinayah. Contoh lagi pencurian. Kalau orang mencuri dalam fikih itu nanti hukumannya apa? Juga dipelajari dalam bab jinayah. Lalu ada juga tentang zina. Lalu kemudian minum khamr itu namanya jinayah, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai hukum pidana. Ini juga nanti akan dipelajari di kelas 11. Lalu ada muamalah yang berhubungan dengan ekonomi, seperti jual beli, syirkah, ada mudharabah, ada murabahah, ada musaqah, dan yang lain-lain. Itu tentang ekonomi. Nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Lalu ada mawaris. Ini mengatur seputar warisan. Bagaimana ketentuan Islam mengenai pembagian warisan. Itu nanti akan kita pelajari di kelas 11. Lalu ada siasah tentang politik dan tata negara, itu juga menjadi pokok bahasan dalam ilmu fikih. Inilah beberapa ruang lingkup yang akan dipelajari dalam ilmu fikih. Selanjutnya, periodisasi perkembangan ilmu fikih.
Perkembangan ilmu fikih atau yang disebut sebagai tarikh tasyri' dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode Rasulullah, periode sahabat atau sahabat, periode tadwin atau pembukuan, dan periode taklid. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita awali dari periode yang pertama, yaitu periode Rasulullah. Pada periode Rasulullah ini, periode yang pertama, fikih belum dibukukan. Jadi pada waktu itu, pada zamannya Kanjeng Nabi, itu belum ada yang namanya ilmu fikih, itu belum ada. Namun dalam prakteknya fikih sudah berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi meskipun belum ada ilmu fikih, tapi dalam prakteknya sudah berjalan. Itu pada waktu zaman Rasulullah. Nah, pada periode Rasulullah ini sumber hukum yang dijadikan pegangan untuk menjawab permasalahan-permasalahan itu adalah yang pertama Al-Quran dan yang kedua Sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itulah perkataan, perbuatan, dan takrir dari Nabi Muhammad SAW. Inilah yang waktu itu digunakan sebagai sumber hukum untuk Quran dan Sunnah. Hanya dua ini pada periode pertama. Nah, periode Rasulullah ini dibagi menjadi dua. Ada periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah itu berlangsung selama 13 tahun, yaitu dimulai ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama sampai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ini periode Mekah. Maka ayat Quran yang turun sebelum Kanjeng Nabi hijrah itu disebut Makiyah. Lah, pada periode Mekah ini, pada waktu itu jumlah kaum muslimin atau umat Islam masih sangat sedikit. Masih banyak orang-orang Arab yang masih banyak yang kafir. Sehingga pada periode Mekah ini ayat yang turun atau ayat-ayat Makiyah itu banyak berbicara tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Banyak membicarakan tentang kalau menyembah berhala itu adalah perbuatan yang tidak benar. Lalu banyak membicarakan tentang ancaman bagi orang yang tidak mau masuk Islam dan kabar gembira bagi orang Islam yang bertakwa. Itu banyak turun di zaman atau periode Mekah atau ayat-ayat Makiyah. Selain itu ayat Makiyah juga banyak berbicara tentang sejarah. Sejarah di sini adalah sejarah nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Dan banyak berbicara tentang akhlak karena pada waktu itu akhlak orang-orang Mekah itu rusak. Mereka minum khamr, makan bangkai, perang antar suku. Lalu kemudian wanita dijadikan sebagai barang murahan. Nah, itulah yang kemudian diperbaiki oleh Al-Quran, oleh Kanjeng Nabi. Maka ayat-ayat Makiyah itu banyak berbicara tentang akhlak, tauhid, dan sejarah. Contohnya surat Yasin, surat Yunus, dan Ar-Ra'du, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah periode Madinah. Periode Madinah ini berlangsung selama 10 tahun. Dimulai ketika Nabi hijrah ke Madinah sampai beliau wafat. Nah, kalau pada periode Mekah itu Islam belum begitu berkembang, namun ketika periode Madinah itu Islam sudah sangat
berkembang pesat. Kaum muslimin jumlahnya sudah sangat banyak. Islam sudah kuat. Maka ayat-ayat yang turun pada periode Madinah atau yang dinamakan Madaniyah itu banyak membahas seputar hukum. Hukum tentang puasa, hukum tentang zakat, hukum tentang waris, dan yang lain-lain itu nanti turun pada periode Madinah. Contohnya surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, Al-Imran, dan lain-lain. Ini periode yang pertama, periode Rasulullah. Kemudian periode yang kedua yaitu periode sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa, bertatap muka, sejaman dengan Rasulullah, dan beriman pada Rasulullah, itu namanya sahabat. Jadi kalau ada orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, tapi tidak beriman pada Nabi, itu namanya bukan sahabat. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Itu pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi tidak beriman pada Nabi Muhammad, maka tidak bisa dinamakan sahabat. Ya, jadi sahabat ini adalah generasi kedua setelah Rasulullah, itu namanya sahabat. Generasi kedua setelah Rasulullah namanya sahabat. Periode sahabat itu dimulai sejak wafatnya Rasulullah sampai berakhirnya Daulah Bani Umayyah. Nah, sumber hukum pada periode ini bertambah. Kalau pada zamannya Rasulullah itu sumber hukumnya adalah Quran dan Sunnah saja, maka pada periode sahabat ini sumber hukumnya bertambah. Ada ijma dan qiyas. Ijma itu adalah kesepakatan para sahabat, sementara qiyas adalah analogi. Nanti kita bahas pada bab selanjutnya mungkin. Nah, mengapa pada periode sahabat ini ada ijma dan qiyas? Jadi munculnya ijma dan qiyas itu karena masalah yang berkembang di tengah-tengah umat Islam semakin kompleks, semakin banyak masalah. Sedangkan dalil pada nas Al-Quran dan hadis terbatas. Permasalahan yang muncul semakin banyak, sementara Al-Quran itu sudah selesai karena Nabi Muhammad sudah wafat, maka tidak ada ayat yang turun lagi. Demikian pula dengan hadis. Maka banyak permasalahan-permasalahan yang belum ditemukan dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah, inilah yang kemudian mendorong para sahabat untuk berijtihad untuk menjawab problematika umat. Ini alasannya mengapa kemudian pada periode sahabat itu muncul dua sumber hukum yang baru, yaitu ijma dan qiyas. Nah, contoh ijtihad sahabat nih. Kekhawatiran pertama, kekhawatiran Umar bin Khattab akan keutuhan Al-Quran akibat banyaknya hufat, orang yang hafal Al-Quran yang gugur, membuat Umar berinisiatif untuk membukukan Al-Quran, padahal ini tidak dilakukan pada zaman Nabi Muhammad. Jadi pada zaman Rasulullah itu tidak ada mushaf Al-Quran seperti yang kita miliki sekarang, belum ada. Nah, mushaf Al-Quran seperti yang kita baca itu pertama kali yang berinisiatif untuk membukukan adalah Umar bin Khattab. Karena kegalauan Umar, banyaknya orang-orang yang hafal Al-Quran yang gugur pada perang waktu itu. Lalu ini disetujui oleh Abu Bakar, kemudian terjadilah pembukuan Al-Quran untuk yang pertama kali. Ini juga contoh ijtihad sahabat.
Lalu yang kedua, contohnya adalah Ali bin Abi Thalib mengkiaskan, menganalogikan, menyamakan hukuman orang yang minum khamr dengan hukuman orang yang menuduh zina, yaitu 80 kali cambukan, dan masih banyak lagi ijtihad oleh para sahabat. Nah, mengapa para sahabat itu berijtihad? Karena banyak masalah-masalah di tengah masyarakat yang tidak ditemukan dalilnya di Quran maupun sunnah Rasulullah. Selanjutnya, periode yang ketiga adalah periode tadwin atau pembukuan. Periode tadwin itu dimulai sejak berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Periode ini merupakan puncak keemasan peradaban dan ilmu pengetahuan Islam. Banyak ulama besar fikih lahir pada masa ini. Pada periode ini pula terdapat pembukuan ilmu fikih untuk pertama kalinya. Jadi ilmu fikih itu dibukukan menjadi satu bidang keilmuan itu pada periode tadwin ini, periode yang ketiga. Ini periode para tabi'in, generasi setelah Kanjeng Nabi dan setelah sahabat. Itu namanya tabi'in. Nah, pada periode tadwin ini muncul madhab fikih yang berpengaruh besar pada perkembangan hukum Islam. Dari sekian banyak madhab fikih, hanya 4 yang masih bertahan dan dianut oleh mayoritas umat Islam. Jadi sebenarnya madhab dalam fikih itu sangat banyak dulunya, tapi yang mampu bertahan, yang dianut oleh banyak atau mayoritas umat Islam itu hanya 4, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kita bahas secara singkat satu persatu. Yang pertama, madhab Hanafi. Madhab ini dicetuskan, didirikan oleh Imam Abu Hanifah, yang nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit, lahir di Kufah, Irak, tahun 699 Masehi atau 80 Hijriah, dan wafat 767 Masehi atau 150 Hijriah, wafat di kota Baghdad, Irak juga. Imam Abu Hanifah adalah seorang tabi'in, itu generasi setelah sahabat. Jadi urutannya tuh Rasulullah, setelah Nabi Muhammad itu generasi sahabat, setelah sahabat generasi tabi'in, setelah tabi'in, terus seterusnya seperti itu. Imam Abu Hanifah belajar hadis dari dari Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi. Sedangkan salah satu guru Imam Abu Hanifah dalam bidang ilmu fikih adalah Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Imam Abu Hanifah memiliki banyak murid, dan yang paling terkenal muridnya Imam Abu Hanifah namanya Syekh Yusuf. Berkat Syekh Yusuf inilah mazhab Hanafi bisa terus berkembang sampai sekarang, karena Syekh Abu Yusuf ini banyak menuliskan, membukukan pemikiran-pemikirannya Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah meninggalkan 3 kitab karya tulis yang masyhur, yaitu kitab Al-Fiqhul Akbar, kitab Al-Fiqhul Absad, dan Al-Alim wal Muta'alim. Dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Mazhab Hanafi banyak dianut di Yordania, Lebanon, Pakistan, Suriah, dan Turki. Yang pertama, mazhab Hanafi. Yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki dicetuskan oleh Imam Malik bin Anas, lahir di Madinah tahun 714 Masehi dan wafat tahun 800 Masehi.
di antara guru Imam Malik, yaitu Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al-Muqbiri, Na'imul Majmar, Az-Zuhri, dan lain-lain. Lalu kemudian muridnya diantaranya adalah Ibnul Mubarak, atau ada Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Abu Hudzaifah As-Sahmi, dan yang lain-lain. Nah, Imam Malik ini punya satu karya kitab yang sangat-sangat terkenal, yaitu namanya kitab Al-Muwatta. Ini kumpulan beberapa ribu hadis, namanya kitab Al-Muwatta. Ini sangat terkenal yang sampai sekarang masih dikaji oleh santri-santri di pesantren, itu kitab Al-Muwatta-nya Imam Malik. Madhab Maliki, maaf ini salah ketik. Madhab Maliki banyak dianut di Afrika Utara dan Afrika Barat. Lalu yang ketiga, madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i dicetuskan oleh Imam Syafi'i yang nama aslinya Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Palestina tahun 767 Masehi, wafat di Mesir 819 Masehi. Imam Syafi'i pertama kali belajar di Mekah dari gurunya Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Lalu kemudian Syafi'i remaja berguru pada Imam Dawud bin Abdurrahman Al-Attar. Lalu kemudian Imam Syafi'i juga pernah berguru pada Imam Malik. Ketika itu beliau ke Madinah dan berguru pada Imam Malik dan ngaji Muwatta. Kitab Muwatta yang memuat ribuan hadis itu mampu dihafal hanya dalam waktu 9 malam. Luar biasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggalkan banyak sekali karya tulis, di antaranya Ar-Risalah, adalah kitab pertama kali yang membahas tentang usul fikih, itu namanya Ar-Risalah. Dan kitab dan yang lain-lain masih sangat banyak sekali. Madhab Syafi'i merupakan madhab yang paling banyak dianut di seluruh dunia. Ya, termasuk di Indonesia itu adalah penganut madhab Syafi'i. Mayoritas kaum muslim di Indonesia adalah menganut madhab Imam Syafi'i. Lalu yang terakhir adalah madhab Hambali. Madhab ini dicetuskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah. Beliau belajar kepada para guru tersohor, di antaranya Syekh Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian Abdul Razak, serta berguru pada Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad ini adalah murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid dari Imam Malik. Gitu. Imam Ahmad menulis kitab Musnad Al-Kabir yang memuat 25.000 hadis. Madhab Hambali banyak dianut di semenanjung Arab, termasuk Arab Saudi, merupakan penganut dari madhab Hambali. Ini adalah periode Tadwin yang merupakan puncak dari peradaban Islam. Lalu kemudian yang terakhir adalah periode taklid. Apa itu taklid? Taklid adalah beragama tanpa mengetahui dalil atau sumber hukumnya. Jadi taklid itu istilah gampangnya adalah hanya mengikuti saja, mengikuti pendapatnya para ulama-ulama mujtahid. Itu namanya taklid. Ya. Kalau ijtihad itu mampu menggali hukum sendiri dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, tapi kalau taklid tidak mampu. Taklid itu hanya mengikuti saja, mengikuti pendapat para ulama-ulama mujtahid. Itu namanya taklid. Periode ini dimulai sejak berakhirnya Daulah Bani Abbasiyah. Mengapa terjadi taklid?
taklid terjadi karena kemampuan dan semangat umat Islam untuk berijtihad sudah berkurang. Jadi kemampuan untuk menggali hukum sendiri dari Quran dan Sunnah itu sudah berkurang, sehingga mereka umat Islam sudah tidak mampu lagi berijtihad secara mutlak, maka mereka akhirnya bertaklid pada mazhab empat itu tadi. Pada periode taklid ini, fuqaha ahli fikih mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing. Jadi pada masa ini, kitab-kitab para ulama mazhab dapat dikategorikan kepada 3 kelompok, yaitu matan, syarah, dan hasyiyah. Jadi pada periode taklid ini, para ulama lebih banyak membahas kitab-kitab ulama mazhab. Misalkan dari mazhab Syafi'i, maka para ulama yang menganut mazhab Syafi'i itu banyak membahas pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i. Matan adalah kumpulan masalah pokok yang disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah. Matan itu bahasanya sederhana, mudah, dan tidak begitu rinci, itu namanya matan. Kalau syarah itu adalah rincian dari matan, komentar dari kitab matan agar lebih terperinci, itu namanya syarah. Lalu kalau hasyiyah itu komentar dari syarah, jadi syarah dikomentari lagi, dirinci lagi, itu namanya hasyiyah. Jadi matan dirinci menjadi syarah, syarah dirinci lagi menjadi hasyiyah. Contohnya kitab takrib, kalau kita di pondok pesantren itu tidak asing lagi dengan namanya kitab takrib. Jadi kitab takrib itu matan. Kemudian oleh para ulama, karena dianggap masih terlalu umum, belum rinci, maka kitab takrib ini diberi syarah oleh para ulama. Maka muncullah kitab syarah dari takrib, di antaranya yang paling terkenal yang sering kita pelajari adalah kitab Fathul Qorib. Ini adalah syarah dari kitab takrib. Lalu kitab Fathul Qorib dianggap masih bisa diperinci lagi, maka diberi hasyiyah oleh para ulama yang lain sehingga menghasilkan kitab Al-Bajuri. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga diberi kepahaman. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan yang belum dipahami, silakan tanyakan di kolom chat di aplikasi Microsoft Teams. Dan untuk tugasnya, silakan kalian ringkas, kalian rangkum penjelasan yang saya sampaikan tadi, ditulis di buku tulis, lalu kemudian kalian upload di Microsoft Teams. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.